pakai di chatnya untuk memberikan materi. Cek apakah sudah terdengar. Jadi jadi kata monitor. Nah, Pak, ini kan ada share my. Nah, ini share PowerPoint. Kan dokumen PowerPoint. Halo Pak, apakah terdengar suara dari sini? Halo. Ini untuk sharing. Karena ini kan sering. Saya ini terus poin ya, kabar. Jadi nge-share kabar. Kami yang 46. Halo, cek. Suaranya terdengar tidak? Pak, coba. Stopnya segini ya? Terdengar? Ya, Boyem, suaranya kedengar nggak di situ? Ada? Jelas suaranya. Suaranya udah ada, ke situ belum? Tadi online. Ya, udah ada suaranya? Udah ada dari sini ke sana? Iya. So, baik. Ya, boleh. Ini langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya semuanya rekan-rekan? Oke. Berarti untuk materi sekarang adalah pemahaman tentang sampah. Saya akan coba share dulu aplikasinya berupa Microsoft PowerPoint. Nah ini. Jadi kita mulai dari dasar hukumnya dulu, mulai dari apa itu sampah. Jadi judul awalnya itu adalah materinya tentang pemahaman tentang sampah. Sampah itu apa sih sebenarnya? Kan itu. Nah, kalau bicara tentang sampah, berarti kita berbicara dulu dasar dari kegiatan kita melakukan pengelolaan sampah ataupun apapun yang berkaitan dengan sampah. Dasar hukumnya Undang-Undang nomor yang pertama itu Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang kedua Peraturan Pemerintah nomor 81 2011 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Dan yang paling biasanya dijadikan rujukan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya PP 46 2016 tentang kajian lingkungan hidup strategis KLHS, PP 46 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup atau ILH. Yang terakhir PP 15 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan das Citarum terutama untuk kita yang ada di Provinsi Jawa Barat. Itu dasar hukum kegiatan dari pengelolaan sampah. Kemudian kalau kita berbicara sampah, berarti sampah berdasarkan sumber keluarnya, sumber. Yang pertama itu dikategorikan sebelum sampah ini sampah itu apa sih?
Sampah itu adalah barang yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak terpakai atau tidak lagi diinginkan. Bisa berupa kaleng, kertas, plastik, minuman, dan sebagainya itu dimasukkan dalam kategori sampah. Juga kotoran manusia, daun-daun, kalau dari pohon. Nah, untuk mengklasifikasikan sampah, ini adalah yang pertama berdasarkan sumbernya. Jadi kalau sampah berdasarkan sumber dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama sampah dari manusia. Sudah barang tentu kita setiap hari pribadi atau perorangan itu mengeluarkan sampah. Baik yang berupa kegiatan sehari-hari kita berbelanja. Dan kemudian dua, sampah dari alam. Sampah dari alam itu bisa saja sampah yang berdasar dari pohon, udara, bisa polusi. Tiga, sampah konsumsi. Ini mungkin yang saya sebutkan tadi, sampah dari yang berasal dari kegiatan kita sehari-hari. Yang keempat adalah sampah nuklir atau limbah radioaktif. Biasanya itu sifatnya orang satu badan, satu kegiatan yang sifatnya negara yang. Kemudian yang kelima, sampah industri. Sampah industri ini sudah barang tentu kita semua paham bahwa di tiap kabupaten itu pasti mempunyai pabrik dan sampahnya itu bisa lumayan banyak. Yang keenam adalah sampah pertambangan. Itu kalau kita berbicara sumber sampah berdasarkan sumbernya, dari mana dia. Jadi ada 6 jenis. Kemudian kalau bicara sampah berdasarkan sifatnya, yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik ini merupakan sampah yang bisa terurai atau diolah menjadi kompos. Ini sampah yang dianggap sebagai organik, bisa mencakup sisa makanan, daun kering, sayuran, ataupun dan lainnya. Kalau sampah yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit atau terurai, atau tidak bisa terurai. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sampah ini bisa merusak ekosistem lingkungan kita. Namun keberadaan sampah ini bisa kita olah dengan cara didaur ulang dengan sampah plastik. Contohnya sampah yang disebut anorganik meliputi plastik, karton, logam, dan kemudian yang ketiga itu sampah B3. Biasanya sampah ini sisa pengolahan dari bahan kimia berbahaya, baik dari industri maupun pabrik. Itu sampah berdasarkan sifatnya. Nah, untuk menyangkut B3 mungkin kita perlu perjelas dulu juga bahwa jenis sampah ini sangat berbahaya, makanya kita harus berwaspada. Biasanya ini menyangkut kesehatan, keselamatan kita. Jadi jenis sampah B3 itu sendiri meliputi adalah sumber yang tidak spesifik. Biasanya limbah ini berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pelarutan kerak, sisa limbah, sisa industri, mencuci rumah tangga, dan juga itu menjadi sampah yang tidak spesifik dan lain. Kemudian sampah yang sumbernya spesifik itu limbah yang berasal dari proses industri atau kegiatan pabrik, dan biasanya ini manifestnya atau zat-zat yang dipakai dalam kegiatan industri ini sudah terdata, artinya ada manifestnya yang memudahkan kita untuk membuat antinya. Dan sumber lain adalah limbah yang berasal dari sumber tak terduga seperti produk yang kadaluarsa, sisa kemasan,
dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Itu sampah jenis B3 yang berbahaya, sehingga kita harus lebih waspada dalam menyikapi. Kemudian sampah berdasarkan bentuk. Sampah berdasarkan bentuk kita bagi menjadi dua, sampah padat dan sampah padat adalah sampah selain kotoran manusia. Biasanya kotoran manusia ini disebut juga limbah hitam. Urin, kotoran manusia itu masuk ke dalam sampah cair juga. Sampah padat. Sampah organik dan anorganik bisa dikelompokkan ke dalam jenis sampah yang sama. Kemudian berdasarkan kemampuan ketika diurai oleh alam, sampah ini dibagi kembali ke dalam dua kategori, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Itu kalau sampah berdasarkan bentuk. Yang kedua, sampah cair. Sampah cair dibagi menjadi dua kategori, yaitu limbah hitam dan limbah rumah tangga. Jadi limbah hitam adalah sampah yang dihasilkan dari toilet, itu ya kotoran manusia atau urin. Sampah yang satu ini mengandung bakteri patogen yang sangat berbahaya untuk manusia. Jadi bakteri ini bisa menimbulkan berbagai. Sedangkan untuk limbah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan dari dapur. Ini ada yang organik. Kalau dari rumah tangga, dari kamar mandi atau tempat cucian itu masuk ke kategori non-organik, anorganik atau sangat berbahaya, Mas. Tapi bisa mengandung bakteri patogen, bisa tidak jelas. Bakteri patogen itu biasanya berasal dari toilet, artinya limbah rumah tangga yang itu kalau kita melihat sampah berdasarkan bentuknya. Itu jadi kalau bicara sampah kita bedakan satu berdasarkan sumbernya, atau sumbernya dari mana, keluarnya dari mana, ada 6. Kemudian sampah berdasarkan sifatnya ada sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian sampah B3 ini kita perjelas lagi karena berbahaya sifatnya, jadi sumbernya harus kita ketahui dari mana, dan itu merupakan kegiatan yang bukan saja pemerintah ataupun Satgas Citarum Harum, tapi juga tugas kita masyarakat untuk menunjukkan pemahaman tentang sampah B3 yang bisa berbahaya. Itu kalau bicara sampah berdasarkan sifatnya. Dan yang terakhir berdasarkan bentuknya ada sampah padat dan sampah cair. Ada pertanyaan untuk perkiraan ini juga, ini tugas buat rekan-rekan semua. Yang terakhir itu singkat saja jelaskan arti dari biodegradable dan non biodegradable. Yang kedua, sampah organik di lingkungan sekolah kita apa saja, minimal 2 jenis, dan disebutkan cara pengelolaannya. Kalau misalkan sampah organik, bagaimana mengelolanya, sampah anorganik bagaimana. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Saya harapkan rekan-rekan semua ini ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan boleh langsung diketik aja. Kalau ada pertanyaan boleh langsung diketik saja. Cek di WA dulu. Diketik aja. Bagaimana?
Ini ada yang bertanya bagaimana cara mengolah sampah B3. Nah, kalau sampah B3 biasanya itu ada pengelola khusus yang sudah punya izin, jadi tidak bisa sembarangan kita mengelolanya. Ini menyangkut pertama memang keamanan di lingkungan, juga keselamatan kita, karena biasanya limbah B3 itu termasuk ukir di antaranya B3, atau beberapa, bukan hanya itu, limbah batu bara, limbah dari kegiatan kehidupan yang bahaya itu masuk. Contoh kalau di Bandung Barat itu ada Citarum, jadi kalau limbah B3 ini sampai masuk ke Sungai Citarum, itu biasanya menyebabkan pencemaran. Nah, untuk penanganannya, kalau misalkan sampah ini berupa padat, itu sudah ada pengelola langsung, artinya ada aturan mainnya, jadi tidak bisa sembarangan. Itu mungkin yang lain cukup, karena untuk B3 perlu teknologi pengelolaannya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Maaf Pak, saya Stanley dari Semarang Batu. Izin bertanya, kalau limbah hitam itu masuknya limbah pabrik dan bagaimana penyaringan limbah itu? Kalau pengertian di sini, Stanley ya, dari SMKN 1 Bandung, limbah hitam itu biasanya limbah toilet, jadi bukan limbah pabrik. Kalau limbah pabrik itu sebutnya B3. Jadi kalau pengertian di sini limbah hitam itu limbah yang dikeluarkan dari toilet, biasanya masuk kategori limbah rumah tangga. Itu ya, Stanley, paham ya? Oke, yang lainnya? Yang lainnya oke, Stanley sudah punya tugasnya juga ya, mohon dikerjakan, dan saya aja langsung dengan menyebutkan dari sekolah mana ya, di tugas langsung dikirim aja ke sini atau ke WA. Ke grup WA boleh, katanya di sini boleh langsung. Tapi kalau misalkan belum bisa jawabnya, bisa di grup langsung. SMK Pembangunan Cimahi. Apa nih pertanyaannya nih? Cara pengolahan sampah atau kotoran manusia. Biasanya ya, sudah umum kalau di kita masuk ke dalam septic tank ya, tapi pada intinya ada bakteri yang bisa mempercepat proses pemurnian. Bakteri ini mungkin di pelajaran di pelatihan selanjutnya akan kita bahas. Ini hanya menyangkut apa itu sampah, pemahaman tentang sampah. Tapi untuk cara pengolahan sampah manusia atau kotoran manusia itu biasanya memakai bakteri. Di selanjutnya nanti mungkin akan langsung, kalau di sini hanya pemahaman aja. Apa itu sampah? Sampah itu kalau kita lihat yang tadi saya sebutkan berdasarkan sumbernya, sifatnya, dan jadi kalau untuk next cara pengolahannya bisa menggunakan kalau wadahnya septic tank dengan bakteri itu bisa mempercepat proses pemurnian. Itu ya SMK 1 Pembangunan Cimahi. Paham? Mudah-mudahan paham. Karena untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan di pelajaran di materi lain pengolahannya.
Oh, Man satu Bandung, Stanley juga nih. Untuk bakteri dekomposisi tadi apakah dapat menyerang manusia? Oh, ini paling mungkin yang lagi dikhawatirkan oleh semua ya, virus corona. Jadi kalau bakteri itu dikategorikan dengan dua, bakteri yang bersifat baik dan bakteri yang bersifat tidak baik, patogen bakteri, bakteri yang sifatnya tidak baik. Sebetulnya kalau itu kan makhluk halus yang tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan. Biasanya bakteri yang berbahaya itu menimbulkan bau. Paling contoh, paling gampang itu di toilet. Kalau bakteri di toilet itu berbahaya, artinya kalau dikaitkan dengan pertanyaan Stanley ini dari SMKN 1 Bandung, bakteri yang berbahaya atau patogen atau yang merugikan bisa menyerang manusia, artinya dampaknya seperti diare, itu adalah karena bakteri patogen, bakteri yang merugikan. Kalau bakteri yang menguntungkan itu sebaliknya malah membantu manusia, membantu kita dalam berbagai proses. Itu mungkin Stanley dari SMKN 1 Bandung. Lanjutan mungkin untuk bicara bakteri nanti ada di materi organik, nah ya. Ini hanya pemahaman sekilas tentang sampah, pemahaman kita tentang sampah. Tinggal 5 menit lagi ya Bu ya. Ada pertanyaan lain? Sampai jam 4 ya? Oke, nggak apa-apa Stanley. Makin banyak bertanya semakin baik, semakin bagus. Ada pertanyaan lain nih, masih ada beberapa saat lagi sebelum jam 4. Sebelum jam 4 masih waktu bertanya. Kalau tidak ada, nanti tugasnya saya mohon. Siap. Ini waktunya untuk cari dulu kata-katanya siapa. Nah, kalau ini sudah selesai, mungkin untuk mengumpulkan tugas bisa di-share di grup ya, di 45 ya. Jadi jangan lupa ya, tugasnya hanya 2 dan mudah sebenarnya. Nah, ini lagi pertanyaan satu dari pembangunannya Cimahi. Kalau sampah B3 itu biasanya ada, kalau di industri itu ada IPAL ya, industri pengolahan air limbah. Jadi pengolahan sampah B3 kalau yang sifatnya cair itu biasanya kita olahnya cairannya dimurnikan dulu, ada beberapa metode, beberapa cara lah. Kalau padat juga bisa kita olah, contohnya seperti batu bara, kita biasanya yang sudah mempunyai izin itu endosemen, itu diolah lagi caranya supaya tidak alam juga tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Itu kalau namanya limbah industri B3 itu biasanya dengan IPAL dan itu perlu teknologi. Kalau SMKN 4 Bandung ini pasti sudah paham lah bagaimana membuat IPAL industri pengolahan. Itu dari SMKN 4 Bandung. Yang lainnya masih ada 2 menit nih. 2 menit tuh. Masih ada 2 menit. Barangkali ada yang bertanya lagi mengenai, sebetulnya ini sudah mulai menjurus ke teknis sebetulnya ya, dengan bicara bakteri di luar, dan kita hanya berbicara masalah apa itu sampah.
Itu yang lainnya. Ya, kalau dirasa cukup, mungkin di Google Classroom, ya di Google Classroom boleh, di ini juga boleh, di di grup WA, WhatsApp, di Google Classroom boleh. Oke. Demikian, kalau sudah boleh kita tutup, saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dia tadi di forum kan kopi, jadi dia itu kan kopi. Ya tadi sama Pak Arvin deh, coba Pak O Mas. Jadi itu pas nyeluruh dia aneh, ada kan dengan saya ini bisa kopi. Tapi dah kulit itu kopinya dah kuatannya. Memang dia tuh kita diatur Aduman, dia sekitar orang mah karena fokus orang. Kurang apa kayak responnya?